Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lestari dari kelompok 7 dan rekan saya yaitu Margareta dan Resiana. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu bab 7, yaitu tentang aspek neurologi bahasa. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi saya yaitu proses encoder dan encoder gramatika terjadi di dalam otak penutur, sedangkan encoder fonologi dimulai dari otak penutur lalu dilaksanakan oleh alat ucap di dalam rongga mulut penutur. Sebaliknya, decoder fonologi dimulai dari telinga pendengar dengan dilanjutkan ke dalam otak pendengar dengan lanjutannya berupa decoder gramatika dan berakhir pada decoder semantik. Oleh karena proses berbahasa lebih bersifat dua arah, bersifat bolak-balik antara penutur dan pendengar, maka seorang penutur kemudian bisa menjadi pendengar dan seorang pendengar kemudian bisa menjadi penutur. Kemudian, struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Otak adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak. Medula spinalis berada di dalam ruang tulang. Dalam tulang belakang, sedangkan saraf tepi sebagian berada di luar kedua ruang. Otak seorang bayi ketika baru dilahirkan beratnya hanya kira-kira 40% dari berat otak orang dewasa. Sedangkan makhluk primata lain seperti kera dan simpanse adalah 70% dari otak dewasanya. Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa manusia kiranya telah dikodratkan secara biologis untuk mengembangkan otak dan kemampuannya secara cepat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Otak itu telah berkembang menuju kesempurnaannya. Sebaliknya, makhluk primata lainnya seperti kera dan simpanse yang ketika lahir telah memiliki 70% dari otaknya itu dan yang tentunya telah dapat berbuat banyak sejak lahir, hanya memerlukan tambahan sedikit saja, yaitu sekitar 30%. Sewaktu dewasa, manusia mempunyai otak sebesar 1350 gram, sedangkan simpanse dewasa hanya 450 gram. Memang ada manusia kerdil yang termasuk berat otaknya hanya 450 gram. Perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain, seperti kera dan simpanse, bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan juga pada struktur dan fungsinya. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya dapat disebut manusiawi, seperti bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, pengontrolan, alat ujar, dan sebagainya. Otak terdiri dari dua hemisfer, yaitu kiri dan hemisfer kanan, yaitu dihubungkan oleh korpus kolosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Perhatikan bagian hemisfer otak kiri. Permukaan otak yang disebut sebagai korteks cerebri tampak berkelok-kelok, membentuk lekukan dan benjolan. Dengan adanya sulcus dan gyrus, ini mempermukakan otak yang disebut korteks cerebri
itu menjadi lebih luas. Korteks cerebri ini mempunyai peranan penting baik pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera, maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks, yaitu fungsi mental atau fungsi luhur. Gyrus yang terdapat pada konteks hemisfer kiri dan hemisfer kanan mempunyai peranan bagi masing-masing fungsi tertentu. Konteks hemisfer kanan menguasai fungsi elementer dari sisi tubuh sebelah kiri, dan konteks hemisfer sebelah kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan. Demikian juga bila pusat perasaan tubuh yang berada pada gyrus postsentral hemisfer kanan rusak, maka tubuh sebelah kiri tidak akan merasakan apa-apa atau lumpuh. Lalu bagaimana halnya dengan fungsi mental yang tidak memiliki pasangan? Isi pikiran, memori, emosi, bicara, bahasa merupakan hasil dari kerja otak berupa manifestasi psikologis yang utuh. Sejak dahulu, hal ini telah menggoda para pakar untuk meneliti dan menekuni masalah apakah mekanisme kerja dan susunan otak untuk fungsi kortikal ini merupakan kerja otak sebagai satu kesatuan, ataukah ada bagian-bagian otak tertentu yang satu dengan yang lain merupakan sistem fungsional yang kompleks. Maksudnya, setiap fungsi kortikal mempunyai lokalisasi kortikal yang utama, tetapi hasil kerjanya merupakan suatu sistem fungsional dengan bagian-bagian lain dari otak. Namun sebelum membicarakan teori lokalisasi, itu ada baiknya dibicarakan dulu masalah bagaimanakah pertumbuhan organ otak itu, dan sel-sel otak itu dapat memperbaharui diri, sama halnya dengan sel-sel kulit atau sel-sel organ tubuh lain apabila terjadi kerusakan. Perkembangan atau pertumbuhan sel otak manusia berlangsung dengan sangat cepat. Sejak bayi hingga akhir masa remaja, pengenalan terhadap lingkungan baru pada rentang usia tersebut memicu lahirnya sel baru, dan pertumbuhan ini masih akan terus berlangsung pada usia dewasa, hanya saja agak lebih lambat. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Holtby terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan tabung neural. Kedua, proliferasi seluruh untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Ketiga, perpindahan seluruh dari germinal subependemal ke korteks. Keempat, diferensiasi seluruh menjadi neuron spesifik. Kelima, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan tambahannya sinaps. Keenam, eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Mengenai pertanyaan apakah sel-sel otak yang rusak atau mati dapat tumbuh kembali, seperti halnya dengan sel-sel organ lain, atau apakah sel-sel otak itu dapat memperbaharui dirinya sepanjang masa, dapat diberikan keterangan berikut. Selama beberapa dekade, para pakar percaya bahwa seluruh sel otak telah terbentuk sempurna ketika manusia lahir ke dunia. Sel otak dianggap berbeda dengan sel-sel organ tubuh lain seperti sel kulit, tulang, pembuluh darah, dan sel tubuh lainnya. Jika sel-sel lain itu terus tumbuh dan berkembang seiring bertambahnya usia manusia, tidak demikian halnya dengan sel otak. Sampai saat ini dipercaya bahwa sel-sel otak tidak dapat memperbaharui dirinya sendiri, meskipun sel otak dapat tumbuh dengan cepat pada saat bayi dalam kandungan.
dan juga mampu memperbaharui diri ketika mengalami luka, namun adanya pertumbuhan dianggap tidak masuk akal. Fungsi kebahasaan otak sudah dikemukakan bahwa di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Selvia Lestari, yaitu penentuan dan pembuktian di daerah tertentu di dalam otak dalam kaitannya dengan fungsi berbicara, bahasa, dan maupun fungsi pada lainnya. Itu pada awalnya dilakukan dengan penelitian terhadap orang yang mengalami kerusakan di kepala. Nah, kemudian dilakukan juga dengan berbagai eksperimen terhadap orang yang masih sehat. Nah, pada tahun 1848 itu, Ines Gage itu merupakan seorang pekerja jalan kereta api di negara bagian Amerika Serikat. Akibat adanya di depan kepalanya itu terkena lemparan balok dari bantalan rel. Nah, hal ini mencederainya. Gage ini yang terkena lemparan dikatakan tidak akan sembuh. Nah, kemudian sebulan kemudian ternyata si Gage ini sembuh dan dapat bekerja kembali dan tidak terdapat kerusakan pada indera penglihatan maupun pengucapannya. Nah, kemudian pada tahun 1861 seorang ahli bedah Prancis, Paul Broca, ini menemukan seorang pasien yang tidak dapat berbicara hanya dengan mengucapkan tantan. Nah, kemudian pasien ini meninggal, kemudian dibedah dan ditemukan kerusakan di otak di daerah frontal, yang kemudian daerah tersebut disebut daerah Broca sesuai dengan nama penemunya tadi. Nah, jadi kerusakan pada daerah Broca ini menyebabkan seseorang mendapat kesulitan di dalam menghasilkan sebuah ujaran. Nah, pada tahun 1873 juga ada seorang dokter Jerman bernama Wernicke menemukan sebuah kasus pasien yang mempunyai kelainan di dalam berbicara, yang berarti tidak mengerti maksud dari pembicaraan orang lain. Nah, tetapi dia ini hanya dapat berbicara ala kadarnya atau sekedarnya saja. Menurut si Wernicke ini, penyebabnya terdapat kerusakan pada otak bagian belakang atau yang disebut dengan temporalis. Nah, yang kemudian disebut juga dengan daerah Wernicke, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa terdapat ahli bedah dari Prancis yang bernama Broca. Nah, kemudian juga disebut dengan daerah Broca. Nah, ini juga sama halnya disebut dengan daerah Wernicke karena ditemukan oleh Wernicke. Berdasarkan dari penemuan Wernicke ini, diakui bahwa daerah Wernicke ini berperan penting di dalam pemahaman suatu ujaran juga. Nah, berdasarkan keterangan dari para penemu ini tadi, dapat dipahami bahwa di daerah Wernicke pada hemisfer kiri, nah, lalu isyarat ujaran itu dipindahkan ke daerah Broca. Nah, untuk menghasilkan balasan dari ujaran itu. Kemudian sebuah isyarat tanggapan itu dikirimkan ke dalam motor suplementer untuk menghasilkan ujaran yang secara fisik. Nah, yang ketiga itu terdapat teori lateralisasi. Nah, ini berarti suatu teori yang dapat ditarik secara jelas bahwa belahan korteks dominan ini atau disebut hemisfer kiri ini bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan, pemahaman, dan produksi bahasa secara alamiah. Kemudian pusat-pusat bahasa dan ucapannya itu berada pada hemisfer di kiri. Terdapat beberapa eksperimen yang pernah dilakukan untuk lebih mendukung dari teori lateralisasi ini tadi, yaitu diantaranya tes menyimak rangkap atau disebut decoding listening,
yang dilakukan dengan memperdengarkan pasangan kata yang berbeda, misalnya boy, girl, atau dog dan cat. Nah, pada waktu yang betul-betul bersamaan di telinga kiri maupun di telinga kanan, yang orang yang dites dengan penyaringan yang sama. Nah, kemudian hasil tes ini menghasilkan bahwa telinga kanan dilandasi oleh hemisfer kiri, lebih peka terhadap bunyi bahasa yang dibandingkan dengan telinga kiri yang dilandasi oleh hemisfer kanan. Nah, selanjutnya tes stimulus elektris atau disebut electrical stimulation of brain. Nah, ini pertama kali dilakukan oleh Penfield dan Rasmussen pada tahun 1951. Nah, kemudian tes ini terakhir dilakukan oleh Ogeman dan Ward pada tahun 1971. Kemudian tes yang ketiga yaitu tes grafik kegiatan elektris. Tes ini membuktikan bahwa lateralisasi untuk bahasa adalah hemisfer kiri, sedangkan hemisfer kanan untuk fungsi yang di luar atau bukan dari bahasa. Nah, kemudian yang D atau yang keempat itu merupakan tes WADA atau nama lainnya tes Amschel. Nah, tes ini membuktikan bahwa pusat bahasa itu berada di hemisfer bagian kiri. Kemudian yang E, teknik fisiologi langsung atau direct physiological technique. Ini yang mengatakan bahwa ternyata suara bising terekam dengan baik pada hemisfer kanan, sedangkan bunyi ujaran bahasa seperti yang saya ujarkan atau ucapkan ini terekam dengan baik pada hemisfer bagian kiri. Nah, yang F, teknik belah dua otak atau bisected brain technique. Nah, yang mengatakan dengan kata lain bahwa hemisfer kiri tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh sebaliknya atau hemisfer kanan ini karena hubungan keduanya telah diputuskan, yang berarti di antara hemisfer kiri dan kanan ini tidak mempunyai kaitan. Kemudian yang teori yang keempat itu merupakan teori lokalisasi. Nah, teori ini lazim disebut pandangan lokalisasi atau localization view. Nah, yang berpendapat bahwa pusat bahasa dan ucapan yang berbeda berada di daerah Broca atau Wernicke seperti yang sudah disebutkan di pemaparan sebelumnya. Nah, kasus ini berarti menunjukkan bukti bahwa lokalisasi pusat bahasa terletak pada hemisfer kiri. Nah, kemudian terdapat cara lain untuk menunjukkan bahwa teori lokalisasi ini diantaranya yang A itu ada teknik stimulus elektrik. Ini ditemukan hanya pada 3 bagian saja yang terdapat atau mempunyai kelainan yang merusak bahasa. Di antaranya yaitu yang pertama, bagian depan gyrus tengah sebelah bawah lobus depan kiri. Yang ini berarti bagian yang sekarang dikenal dengan daerah medan Broca. Yang kedua, bagian atau medan temporoparietal posterior, yaitu sekarang dikenal dengan daerah medan dari Wernicke. Yang ketiga, medan motor suplementer yang terdapat pada permukaan tengah belahan korteks sebelah kiri, yaitu dikenal dengan korteks motor. Kemudian yang B, teknik perbedaan anatomi otak. Yang C, cara melihat otak dengan PET atau positron emission tomography. Nah, kemudian yang kelima yaitu hemisfer yang dominan. Menurut Yule, pada tahun 1985, fungsi bagian tertentu dari suatu daerah otak ini mengalami kerusakan akan digantikan oleh penggantinya di bagian otak yang lain. Nah, sedangkan Whittaker pada tahun 1977 menyatakan kandungan di dalam otak yang menyusun perilaku manusia melibatkan keterkaitan beberapa wilayah dari otak. Nah, terdapat teori mengenai daerah konvergensi bahasa itu, di antara lain mengatakan di antaranya yaitu yang pertama, setiap orang memiliki pola otak yang bisa dikatakan unik.
yang mendasari kemampuan berbahasa yang dimilikinya. Nah, yang B ini atau yang kedua, bahasa pertama ini adalah bahasa ibu. Itu berkaitan dengan jaringan sel saraf, sedangkan bahasa kedua berkaitan dengan otak. Nah, teori yang ketiga, aspek lain dari kemampuan berbahasa seperti nomina dan verba ternyata diproses pada bagian otak yang berbeda. Menurut Dr. Antonio Damasio dalam Cahyono pada tahun 1995 mengatakan bahwasanya otak mempunyai lokasi khusus untuk memproses suatu bahasa, tetapi tidak merupakan organ bahasa yang mandiri dengan kotak tempat memproses suatu bahasa. Nah, lokasi penting ini disebut dengan wilayah konvergensi. Nah, yang keenam itu merupakan otak wanita. Di dalam majalah Femina edisi bulan Juli tahun 1999 menurunkan artikel berjudul Otak Kita. Nah, yang dimaksud dengan kitanya di sini adalah wanita. Nah, di dalam tulisan ini diakui memang ukuran otak pria lebih besar 10-15% daripada otak seorang wanita. Nah, padahal temuan di bidang neurologi menegaskan bahwa dalam beberapa hal otak wanita ini lebih unggul. Nah, telah dibuktikan bahwasanya otak wanita ini berfungsi secara berbeda dengan otak pria. Nah, dan di mana letak keunggulan dari otak wanita ini? Yang pertama, otak wanita ini lebih seimbang. Yang kedua, otak wanita ini bisa dikatakan lebih tajam. Yang ketiga, otak wanita ini bisa dikatakan lebih awet dan lebih selektif. Yang ketujuh, peningkatan kemampuan otak membaca dengan kedua belah otak. Nah, ini hasil penelitian ini jauh lebih membuktikan bahwa teori lokalisasi itu mulai goyah kedudukannya dikarenakan suatu kerusakan pada daerah fungsi otak tertentu dan digantikan oleh daerah lain. Di dalam subbab kelima, misalnya, telah ditemukan bahwa kaum wanita dapat menggunakan kedua hemisfernya di dalam kegiatan verbal. Nah, ini bisa berarti atau diartikan bahwa teori lokalisasi itu tidak 100% benar. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan kelompok saya, yaitu Saudari Resiana. Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Resiana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Margareta, dan di sini saya langsung saja ke materi yang ingin saya presentasikan. Baiklah, selanjutnya ada 8 pembahasaan hewan. Pada subbab 1 disebutkan bahwa perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpase bukan hanya terletak pada besar dan beratnya otak itu, melainkan juga pada fungsinya. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya bisa disebut manusiawi, sedangkan pada otak hewan tidak ada. Jadi tampaknya hewan-hewan itu mengerti bahwa manusia itu karena mereka bisa melakukan perintah-perintah yang diberikan. Di samping itu, kita ketahui juga ada beberapa jenis burung seperti beo, nuri, dan kakak tua yang bisa diajar ngomong. Nah, bagaimana? Persoalannya, benarkah hewan itu bisa diajar atau dilatih berbahasa? Mengerti bahasa dan dapat berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Hewan-hewan yang terlatih seperti dalam sirkus memang mengerti bahasa karena dia dapat melakukan perbuatan yang diperintah kepadanya. Namun, kemengertiannya itu sebenarnya bukanlah karena dia mengerti bahasa, melainkan sebagai hasil dan respon-respon yang dikondisikan. Kemudian kalau burung beo dan burung nuri dapat ngomong bukanlah karena burung-burung itu dapat berbahasa, melainkan karena alat artikulasi memungkinkan dia dapat menirukan ujaran manusia yang didengar atau dilatihnya. Meskipun demikian, banyak pakar yang telah mencoba
mengajarkan bahwa manusia pada hewan primata, hewan yang secara organis dekat dengan manusia, yakni simpase di antara pakar itu adalah sebagai berikut. A. Kate, J. Hayes, dan Catherine. Kate dan Catherine adalah sepasang suami istri yang memelihara seekor simpase betina yang diberi nama Vicky. Kate dan Catherine membesarkan Vicky dalam rumah seperti orang membesarkan seorang anak bayi, serta memberikan stimulasi sebagaimana yang diberikan kepada manusia. Kedua pasangan suami istri itu berharap Vicky dapat menirukan kata-kata manusia yang didengar dan dapat menggunakan dengan benar dalam keluarga tempat dibesarkannya. Kedua psikolog itu mengajar Vicky untuk mengucapkan 4 buah kata-kata, yaitu mama, papa, af, dan agar Vicky dapat menirukan kata-kata itu, para pelatihnya harus menggerakkan bibir sedemikian rupa untuk memberikan contoh-contoh pengucapan yang benar. Hasil eksperimen itu ternyata kurang mengembirakan. Setelah 6 tahun berlangsung, Vicky memang dapat mengucapkan kata-kata itu, akan tetapi ternyata Vicky hanya mau menirukan kata-kata itu setelah pelatih mengucapkannya. Baiklah, selanjutnya ada B. Arlen Gardner dan Betry. Sama halnya dengan Hayes, adalah sepasang suami istri yang mencoba mengajarkan bahasa pada simpase betina bernama Worth. Berdasarkan pengamatan, terdapat Vicky yang tidak dapat mengucapkan kata-kata, mendapatkan gagasan untuk tidak mengajar dengan bunyi suara, melainkan dengan bahasa yang akurat dan bahasa isyarat Amerika digunakan oleh para tunarungu di Amerika dengan alasan simpase lebih peka terhadap isyarat visual daripada isyarat verbal. Dengan dibantu sejumlah asisten, Allen dan Betry didik Worth secara bergantian sehingga tidak pernah lepas dari perhatian manusia. Para asisten tidak diperkenalkan memakai bahasa lisan. Hasilnya, setelah 2 tahun belajar, telah dapat menggunakan 34 buah kata secara benar dalam situasi yang cepat. Misalnya, ia membuat isyarat anjing ketika dia melihat gambar anjing atau ketika mendengar suara anjing tanpa melihat anjingnya. Selanjutnya C. David, Premax, dan N. David dan Anne adalah sepasang suami istri yang juga mencoba mengajarkan bahasa manusia pada beberapa simpase. Salah satu di antaranya bernama Sarah, seekor simpase betina. Sarah diajarkan untuk menguasai bahasa muatan yang disusun dari lempengan-lempengan plastik. Proses pembelajaran berlangsung sebagai berikut. Sarah dan pengajarnya duduk di bangku secara terpisah. Sarah ditempatkan dalam kandang dan pengajarnya duduk di ujung bangku itu. Untuk mengajarkan nama makanan misalnya, pengajar akan menukarkan makanan itu dengan lempengan plastik yang sesuai. Selain itu, Sarah juga diajar membaca urutan lempengan plastik. Setiap urutan merupakan perintah untuk melakukan suatu terhadap objek-objek yang ditempatkan di depannya. Pada tahap berikutnya, Sarah diberikan perintah yang lebih rumit. Misalnya, Sarah apel, mangkuk, buah, piring, masukkan. Di sini, kata mangkuk dan masukkan buah air pir ke dalam piring. Menurut Premax, kemampuan Sarah melakukan tugas-tugas itu merupakan bukti-bukti bahwa Sarah memahami hubungan hierarki antara memasukkan dengan apel, mangkuk, dan buah piring. Berikut adalah contoh lempengan plastik yang digunakan dalam mengajar Sarah, diangkat dari Fromkin dan Rothman 1974. Yang pertama itu ada contohnya: Sarati, Mary, Pie, Dish, Coklat, Apple, Banana, Apricot, Is gift, text, insert word, Sam's, difference, no not. Baiklah, kalau kita ikuti perkembangan upaya mengajarkan bahasa
manus kepada simpate, mulai dari Kilox dengan simpasenya bernama Gua, Fromkin dan Rohman 1974, Hayes dan simpasenya bernama Vicky, Gardner dan dengan simpasenya bernama Ward, Primex dan Primex dengan simpasenya bernama Sarah. Selanjutnya oleh Delance Rambaud dengan simpasenya, dan terakhirnya Herbert S dengan simpasenya Nim Kimsky Kayono 1990. Maka tampak bahwa simpase binatang primata yang katanya tingkat kognisinya hanya satu jenjang di bawah manusia, tetap tidak dapat menguasai bahasa manusia kalau bahasa kita sepakati sebagai alat komunikasi verbal berupa sistem bunyi yang arbiter. Vicky simpase yang terlatih oleh pasangan suami istri memang bisa mengucapkan beberapa kata tertentu, tetapi dia hanya bisa apabila diberikan hadiah, bila tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi.